apa kabar? Ketemu lagi bersama kita di tempat ini. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Wah, pagi ini sangat cerah sekali. Mari kita memuji Tuhan di taman yang indah yang Tuhan sudah ciptakan begitu indah. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di taman dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita sejuknya pagi. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Kita angkat lagi pujian ini kepada Tuhan. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta, yang selalu ku cinta, yang selalu ku cinta. Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan telah menolong kami. Pagi yang indah ini kami mau memuji, memuliakan namamu. Berkati kami Tuhan, kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita sedang bersuka cita. Kita tadi melihat taman yang begitu indah yang Tuhan ciptakan. Begitu juga hati kita indah sekali. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita naik gunung. Ayo, mau nggak naik gunung? Pasti mau ya. Kita naik gunung sama-sama ya. Ikuti gerakan kakak supaya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melewati padang rumput luas terbentang. Yesus berserta. Daki-daki
gunung. Tetapi bersama Yesus, semuanya hilang. Ada sukacita. Tadi melihat pemandangan di atas gunung, wah indah sekali. Di lembah-lembah juga, banyak air, banyak rawa-rawa. Tetapi indah karena ada Yesus. Ini lebih menarik. Mari kita masuk ke dalam hutan. Kita mau melihat binatang-binatang apa sih yang Tuhan ciptakan. Bagaimana sih gerakannya? Ayo kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita keliling hutan, melihat-lihat ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang gorila namanya. Beginilah gerakannya, beginilah gerakan, beginilah gerakannya. Ayo kawan, kita keliling hutan, melihat-lihat ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang angsa namanya. Inilah gerakannya. Beginilah gerakannya, beginilah gerakan, beginilah gerakan. Ayo kawan, kita keliling hutan, melihat-lihat ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang angsa namanya. Bagaimana gerakannya? Beginilah gerakannya, beginilah gerakan, beginilah gerakannya, beginilah gerakannya, beginilah gerakannya, beginilah gerakannya, beginilah gerakannya. Aduh, capek keliling hutan. Wah, tetapi semuanya menjadi hilang karena ada banyak binatang yang Tuhan ciptakan. Sangat indah, unik, wah bagus-bagus semua. Wah, terlebih hidup saya ya, Tuhan Yesus pasti lebih memelihara hidup saya, lebih mendadani hidup saya daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Burung pipih tidak menabur, tapi Tuhan bisa dadani. Amen. Burung pipih tidak menabur, tapi Tuhan yang pelihara. Bunga
berdoa, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Bunga di bakung, burung di udara, Tuhan dandani, Tuhan pelihara. Terlebih kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti selalu memberkati, Tuhan pasti akan selalu menyertai, mendandani hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat menikmati firman Tuhan. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu GPDI Ora et Labora. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Dan tetap semangat kan? Iya dong. Nah, adik-adik jangan bersedih hati ya kalau kita belum bisa ibadah di gereja. Tapi ingat, dimanapun kita berada, ketika kita sedang memuji Tuhan, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus. Dia senantiasa mendengarkan kita, Dia mau memberkati kita semua. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan mau memberkati adik-adik semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tidak akan berlama-lama, kita langsung saja kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat, tadi Koko Efraim sudah mengajak kita semua memuji Tuhan untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Bahkan Koko Efraim tadi sudah mengajak kita untuk ayo kawan kita keliling hutan, melihat-lihat ciptaan Tuhan. Wah, adik-adik, yang diciptakan oleh Tuhan itu banyak sekali dan semuanya indah, ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Tapi Cici akan kembali mengingatkan kepada kalian di mana ayatnya ya, kalau betul bahwa yang menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini dengan semua keindahannya adalah Tuhan. Yuk, kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian. Ayo adik-adik yang bawa Alkitab, silakan ambil Alkitabnya. Kita membuka ayat pertama kita, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 dulu kita baca ya. Sudah dibuka? Baiklah, Cici akan bacakan ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kata siapa? Allah. Pada mulanya. Pada mulanya itu pertama yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi kalian gak usah siapa yang mikir lagi, siapa yang menciptakan ya, siapa yang menciptakan. Sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Allah. Nah, adik-adik tahu gak? Ayat yang kedua, mari kita membaca. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Tuhan mengatakan sebelum bumi ini diciptakan, ya, sebelum bumi ini dibentuk, bumi ini tidak ada bentuknya, kosong, ya. Dan firman Tuhan mengatakan gelap gulita. Jadi kalau yang namanya gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, kosong, tidak bisa melihat apa-apa, ya. Karena apa? Karena belum ada terang. Bumi ini masih gelap. Nah, adik-adik, tetapi ayat yang ketiga kita mau lihat ya, urutan tentang penciptaan Allah. Jadi pertama kali Allah menciptakan apa nih? Barangkali kalian lupa. Cici yakin guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkan kepada kita semua tentang hal penciptaan. Tapi Cici hanya ingin mengingatkan kembali kepada kalian. Betul yang dikatakan firman Tuhan. Inilah urutan penciptaan Tuhan. Yuk, ayat yang ketiga kita mau baca. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya siang dan malam. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ketiga, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, Tuhan hanya berfirman, ya. Tuhan hanya ngomong, ya. Tuhan katakan, jadilah terang.
maka terang itu jadi. Bentuknya kayak apa, Ci? Nanti kita bahas bersama-sama bentuknya kayak apa ya. Pokoknya kalau kita sudah bilang terang, otomatis yang tadinya gelap, yang tidak bisa melihat apa-apa, yang tidak kelihatan apa-apa, ketika firman Tuhan dikatakan jadilah terang, lalu terang itu jadi semuanya terlihat ya, terlihat. Dan firman Tuhan mengatakan ya, terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi kalau kita siang hari, kita bisa beraktivitas nih, kita bisa melakukan segala sesuatu, mau pergi ke sekolah, mau bekerja, mau membaca, menulis, atau mama-mama yang di rumah memasak, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di pagi hari, siang, sore, ketika matahari masih ada, ketika masih ada terang. Tapi kalau sudah gelap, ya itu waktunya kita beristirahat atau kita bobo cantik di rumah. Itu hari yang pertama. Allah menciptakan apa adik-adik? Menciptakan terang. Dan selanjutnya Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Yang itu seperti tadi Cici bilang, Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Ya, terang itu pagi dan gelap itu ketika malam. Selanjutnya ayat yang ke-6, Tuhan menciptakan apa lagi nih ya? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maksudnya apa? Nah adik-adik ya, sebelum dunia ini diciptakan, air itu sudah ada, tetapi airnya itu masih bercampur. Ada yang di atas, ada yang melayang-layang, ya pokoknya bercampur di sana, pokoknya nggak karu-karuan lah. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, ya Allah memisahkan air yang ada di atas dan memisahkan air yang ada di bawah. Dan Tuhan juga memisahkan antara langit, ya yang ada di atas dan memisahkan bumi atau daratan. Dan langit itu yang kita kenal dengan cakrawala, ya. Selanjutnya ayat yang berapa ini? Tuhan menciptakan apa lagi? Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah adik-adik, tadi Cici bilang bahwa Allah memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Nah air yang ada di bawah itu Tuhan masukkan terus pada suatu tempat. Tempatnya apa? Ada yang di dalam lautan, ada yang danau, ada yang sungai, ya macam-macam. Allah menciptakan atau menaruh air itu, bukan hanya laut, ada sungai, ada danau, ya segala macam. Ya, bahkan airnya juga ada berapa macam nih? Ada air tawar, ada juga air asin. Air asin itu biasanya kita kenal dengan air laut. Tapi kalau air yang ada di danau, ada di sungai, itu air tawar, tidak ada rasanya. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, luar biasanya Allah. Betul-betul Allah itu menciptakan dengan begitu sempurna. Nah selanjutnya adik-adik, Allah menciptakan apa lagi? Ya, Allah juga menciptakan benda-benda di langit, ya, menciptakan benda-benda yang ada di langit. Nah, apa saja yang Allah ciptakan benda-benda yang ada di langit? Coba sebutkan satu persatu. Ada apa? Matahari. Apalagi? Bulan. Ada apa lagi? Bintang. Ada apa lagi? Planet-planet. Apalagi? Banyak sekali ya yang diciptakan oleh Allah di atas, ya yang ada di atas. Tapi hebatnya kok yang diciptakan oleh Allah itu, yang ada di atas itu kok nggak jatuh ya, nggak guluntuk ke bawah ya, istilahnya nggak guluntuk ya, nggak jatuh ya, tapi ada di atas. Itulah kekuasaan Tuhan. Tuhan sanggup menciptakan segala sesuatu dengan sempurna ya. Selanjutnya apalagi yang diciptakan oleh Tuhan? Allah juga menciptakan
tumbuhan. Adik-adik, coba kita tadi sudah diajak sama Koko Efraim pergi ke hutan. Kita ngelihat banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman hias, ada bunga-bunga yang indah-indah. Itu semua diciptakan oleh Tuhan. Kalau kalian bisa sebutkan satu persatu nama pohon itu apa? Banyak sekali. Ada pohon beringin, ada pohon jambu, ada pohon jeruk, ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon apa lagi? Ada pohon jengkol, bawang daun, serai, ada serawung, ada merica, ada pohon apa lagi tuh? Pohon coklat, pohon kopi. Wah, kalau disebutin banyak apa? Sebutin satu persatu, banyak sekali pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dengan luar biasa. Nah, adik-adik, selanjutnya Tuhan juga menciptakan apa? Burung. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Tuhan juga menciptakan apa? Burung-burung. Wah, burung itu banyak sekali adik-adik di udara, ya, bermacam-macam, entah berapa apa macam lah gitu ya. Nama burung-burung itu Cici gak terlalu kenal, gak terlalu hafal satu persatu. Tetapi semuanya itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan dengan sempurna. Dan burung-burung itu sangat indah sekali. Kalau kalian lihat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, putih, ya, ada yang warna ungu. Tuhan ciptakan segala sesuatu dengan indah dan sangat sempurna, ya, untuk dilihat oleh mata itu enak. Aduh, bagus ya burung-burungnya. Nah, adik-adik, ya, bukan hanya burung-burung di udara, tetapi Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam air, ikan di dalam air. Nah, ikan di dalam air, tapi kalau sudah ada di piring bukan ikan di dalam air lagi, tetapi ikan sudah digoreng. Digoreng dan dimakan oleh adik-adik semua. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan bukan hanya ikan-ikan saja. Udah banyak sekali tuh ikan-ikan di dalam kolam, di dalam laut itu apa? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bisa dimakan, ada yang cuma jadi hiasan seperti ikan apa tuh yang hias, ikan koi ya, pokoknya yang ada di akuarium. Mungkin adik-adik punya akuarium di rumah, banyak ikan-ikan hias ya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan ciptakan apa lagi? Tuhan juga menciptakan binatang-binatang di darat seperti yang tadi Koko Efraim bilang. Apa ini ya? Bebek, ada king kong, ada gorila, ada apa lagi? Ada monyet, ada apa lagi? Ada ayam, kotok-kotok, ada apa lagi? Ada kucing, meow, meow. Nah, ada apa lagi tuh? Binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Ada serigala. Ada apa lagi? Ayo sebutin. Apa? Macan. Iya, dengan cakarnya. Ada apa lagi? Ada guguk. Ada apa lagi? Wah, adik-adik, kalau kita mau katakan satu persatu, binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu banyak sekali macamnya. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa. Tuhan ciptakan semua yang ada di dalam dunia ini dengan ajaib. Kenapa? Gak seperti manusia, kalau mau buat patung, ambil dulu tanah liat, diemplek-emplek dulu, dibentuk dulu. Kalau Tuhan enggak seperti itu. Tuhan cuma ngomong, Tuhan berfirman. Tuhan hanya bilang, jadilah terang. Hei air, pisahkanlah antara air yang di atas dengan yang di bawah. Hei jadilah cakrawala. Hei jadilah binatang-binatang di atas. Hei jadilah ikan-ikan yang ada di dalam air. Hei jadilah binatang-binatang yang ada di darat. Hei jadilah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Dan itu banyak macamnya. Dan terakhir adik-adik, Tuhan menciptakan siapa? Pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan aku dan kamu. Tapi manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan siapa adik-adik? Namanya siapa? Adam, ya. Adam yang pertama kali, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam. Kenapa ya? Kok manusia terakhir diciptakan oleh Tuhan? Kenapa enggak yang pertama? Kenapa
Kenapa enggak yang kedua? Kenapa yang ketiga? Kenapa yang keempat? Kenapa Tuhan manusia itu diciptakan pada hari yang keenam? Adik-adik mau tahu kenapa Tuhan ciptakan manusia pada hari yang keenam? Ya. Nah, adik-adik, kalau misalkan nih, Mama di rumah mau punya adik, Nah, Mama lagi hamil, mau melahirkan. Nah, ketika melahirkan, sudah melahirkan, tapi adiknya belum punya baju, adiknya belum disiapin popok, adiknya belum disiapin tempat tidur, adiknya belum disiapin dot, adiknya belum disiapin susu. Nanti adiknya lahir gimana dong nggak pakai baju? Terus adiknya lahir gimana dong nggak minum susu? Terus adiknya lahir gimana nggak ada tempat tidur? Nah, demikian juga adik-adik semua, ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam, Tuhan terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu, yaitu yang tadi sudah kita baca. Pertama kali yang diciptakan Tuhan adalah terang. Tuhan gak mau manusia diciptakan hari pertama, tapi manusia tidak ada tempat, dan manusia ada tinggal dalam kegelapan. Tuhan gak mau, makanya Tuhan ciptakan manusia pada hari yang keenam. Tuhan mau menempatkan manusia di dalam tempat yang betul-betul bahwa tempat itu bisa membuat manusia itu senang, betah tinggalnya di dalam dunia ini. Ada apa tadi? Ada binatang-binatang, ada bunga-bunga, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon yang berbuah, dan buahnya itu bisa dimakan oleh manusia. Bagaimana adik-adik? Allah kita luar biasa. Kita mengucap syukur untuk semua ciptaan Tuhan, dan kita sebagai adik-adik sebagai anak-anak yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sepatutnya lah kita menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan merusak lingkungan. Ada pohon main cabut, ada bunga main cabut. Tapi justru kita harus belajar memelihara lingkungan hidup di sekitar kita. Ketika kita menjaga lingkungan, pohon-pohon, burung-burung, binatang, semua yang diciptakan oleh Tuhan, ketika itulah kita sedang menghargai Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau menghargai karya Tuhan? Semuanya mau menghargai karya Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan dengan luar biasa. Mari kita lipat tangan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah ciptakan itu semua, dunia dengan segala isinya, yaitu untuk kami semua. Dan kami nikmati dengan penuh ucapan syukur. Ampuni kami Bapa kalau kami sudah merusak lingkungan hidup di sekitar kami, tapi ajari kami untuk belajar memelihara lingkungan hidup yang ada di sekitar kami, dan ketika itulah kami sedang menghargai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu bisa hidup di dalam hati kami. Terima kasih untuk semua ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih Yesus.